Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Thank you udah selama ini sudah mengikuti podcast gua, channel gua dan juga sudah subscribe. Yang belum silahkan subscribe. Dan kali ini kita akan bahas atau kembali ke Eropa. Setelah di video sebelumnya kita sempat kembali ke tanah air membahas soal RDP antara DPR dan Menpora serta Ketua PSSI Iwan Bule ya. Tadinya gue mau bikin video ini soal Anthony yang ke MU, tapi karena ada RDP itu dan menarik menurut gue ya, di RDP itu ada beberapa hal yang ya seru lah untuk dibahas. Akhirnya gue angkat itu dulu. Tapi ada bagusnya karena pembahasan soal Anthony kali ini akan lebih banyak, lebih ke depan ya. Jadi gue akan bahas soal nilai transfer, prosesnya sudah sampai di mana, dan kemudian seperti apa nanti deh kira-kira ada di MU. Oke. Jadi yang pertama, ini adalah pemain kelima dari catatan gua di bawah Erik ten Hag yang mendarat di Old Trafford ya. Kalau pertama itu mungkin gua urutannya nggak pas ya. Kalau nggak salah pertama itu ada Eriksen gratis dari Brentford, kemudian ada Tyrell Malaysia dari Rotterdam dan Lisandro Martinez dari Ajax. Baru kemudian ada Casemiro kemarin sekitar 60 juta euro kalau nggak salah ya. Dan terakhir si Anthony ini. Jadi kalau Eriksen itu gratis, Malaysia itu sekitar 30 jutaan euro, kemudian Lisandro Martinez 52 juta euro, Casemiro 60 sekian, Anthony 95 juta euro ya. Jadi lu totalin aja mungkin sekitar 260-an mungkin ya, sekitar 260-an atau 270 lah kurang lebih seperti itu juta euro. Jadi kira-kira 3 triliun lebih ya, luar biasa ya belanja dari MU. Jadi ya inilah sepak bola sekarang. Walaupun MU kita lihat nggak juara selama 5 tahun dan bahkan nggak selalu masuk Liga Champions, tapi kekuatan uang mereka tetap luar biasa ya. Nomor 1 di dunia, fansnya paling banyak, dan juga exposure mereka paling besar, brand mereka paling kuat ya. Mungkin katakanlah dia ada di 3 besar deh, dengan gua rasa bersaing dengan Madrid mungkin, atau Bayern Munchen atau Barcelona, di antara itulah. Ya, jadi pembelian terakhir ini akan kita bahas ya, Anthony. Ini luar biasa, dan ya kalau kita lihat harganya ini 95 juta euro ya. Jadi ada yang mengatakan 100 juta euro itu kalau tambah add-onsnya. Add-onsnya itu 5 juta euro. Jadi kalau hanya biaya transfernya murni itu 95 juta euro, itu kalau dikursin kurang lebih ya 1,415 triliun. Jadi 1415 triliun. Ini uang semua ya, bukan daun kelor atau bukan cilok. Jadi luar biasa, dan 5 juta euronya itu sekitar mungkin sekitar 70 miliaran itu nanti bonus-bonus kalau MU juara, MU mungkin dia jadi top skor dan sebagainya, itu ada lagi bonus yang dikasih ke klub lamanya Ajax ya. Dan gue sempat mengutip atau membaca komentar dari Alfred Schreuder ya, pelatih Ajax, yang mengatakan ya, ini menurut gue sih komentar yang Hipokrat ya. Dia mengatakan seolah-olah kayak kaget ya, bahwa segala sesuatu sekarang itu di dunia sepak bola soal duit dan duit dan duit itu. Walaupun dia sadar dia ada di dunia itu, cuman ya agak aneh aja sih dia berkomentar seperti itu, karena toh klubnya kan yang menjual dia, kemudian aturan memungkinkan, dan klub itu dapat duit begitu besar. Ya kenapa dia harus bingung gitu kan? Itu kan bagian dari proses di sepak bola, jual beli pemain dan sebagainya. Selama nggak ada yang dirugikan ya why not. Nah itu yang pertama. Jadi soal pernak-pernik ya, harga dia, kemudian usianya, usianya 22 tahun 22 tahun, masih muda, dan ya boleh dibilang belum lama ya. Dia di Ajax itu baru 2 musim lah kurang lebih. Ini musim ketiga tapi nggak selesai. Nah menarik kalau lihat, jujur gue nggak ngelihat week in week out ya, week in week out penampilan dia. Tapi setelah dia isu Anthony ini ke Old Trafford mulai mencuat, akhirnya gue mulai melihat highlight dia, kemudian juga pertandingan-pertandingan yang dimainkan, gaya-gayanya ya. Mungkin kalau buat gue ngeliat sedikit aja gue langsung bisa melihat ya gaya dia itu seperti apa. Nah cara menggambarkannya itu yang paling mirip menurut gue dia itu mirip seperti Arjen Robben waktu dia masih muda. Waktu Arjen Robben masih hijau, waktu masih di Chelsea atau mungkin masih di Madrid. Jadi ya seperti biasa, pemain kaki kiri, kidal atau kayak bot ya, main di kanan, cutting inside ataupun masuk ke dalam huruf V,
kemudian ngasih umpan. Nah, bedanya kalau Robben yang kita kenal di Munchen itu sudah matang. Sementara ya ini tadi gue bilang siapa namanya, si Anthony ini itu seperti Arjen Robben waktu masih hijau, waktu masih di Chelsea yang mainnya polos, kemudian sering lebih kepada melayani rekan timnya. Itu mengapa kalau kita lihat torehan golnya itu nggak terlalu banyak ya. Dari mulai sementara di Ajax deh, waktu dia di Ajax 2 musim terakhir itu 2001 dan 2002 itu nggak sampai double digit. Ya, jadi emang dia lebih banyak memberikan deliver ball kepada rekan timnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia akan bermain seperti itu di MU? Menurut gua enggak. Kalau lu cuman hanya cari pengumpan dengan harga 1,4 triliun, menurut gua terlalu kemahalan. Ya, bukan berarti pengumpan itu jelek, enggak. Cuman gua rasa Erik ten Hag kan sudah bekerja sama dia cukup lama ya, 2 tahunan lah. Jadi gue rasa dia udah tahu juga ada bakat terpendam di dalam diri sisi Anthony ini untuk bisa dikembangkan. Apa itu ya? Tadi itu finishing dengan kaki kiri seperti gaya Robben ketika di Munchen. Ya ketika Munchen beli Robben kan juga sebenarnya dia sedang bukan terkatung-katung ya, cuman belum terlalu maksimal lah bakannya keluar. Tapi kemudian meletek ya, bahasa gue tuh meletek ketika dia di Munchen. Jadi lengkap banget, mainnya cutting inside, shootingnya juga akurasinya makin top. Jadi gue melihat ini yang mungkin akan coba dimaksimalkan oleh Erik ten Hag, karena memang MU ini butuh sayap, terutama di kanan. Kemudian juga kalau bisa finishingnya bagus. Ya, finishingnya memang Anthony ini lebih menonjol asisnya, passingnya daripada finishingnya. Tapi gue yakin itu yang tadi gue bilang, Erik ten Hag melihat ada potensi dia untuk juga menjadi seorang finisher. Nah ini yang sebenarnya gue sayangkan, berkali-kali gue mengatakan, menurut opini gue, kedatangan Ronaldo itu sebenarnya membunuh Anthony yang sudah ada di MU dulu, Greenwood. Ya kan hampir sama mainnya, cutting inside, shooting dengan kaki kiri, dan ya kemudian ada Ronaldo, kemudian distribusi bolanya tidak merata, dan gue nggak tahu apakah ini menyebabkan dia juga jadi stres, akhirnya melakukan sex assault, dan akhirnya sekarang kalau nggak salah di penjara ya. But anyway, ini juga menarik ya kalau kita lihat dari cara mainnya, fit in atau enggaknya, kemudian juga implikasinya ya. Apa yang gua katakan tadi kan belum tahu nanti seperti apa ya, bisa salah, bisa berubah, bisa juga tidak persis apa yang gua katakan seperti itu. Karena ya dalam dunia transfer kita nggak pernah ada yang tahu ya. Seperti Lukaku misalnya, dia dibeli oleh seorang Tuchel yang tentunya kita semua tahu kapasitasnya dengan harga 100 juta euro atau pound ya, gede, tapi ternyata bisa gagal juga. Jadi nggak ada jaminan pemain dibeli mahal berhasil, pemain dibeli murah gagal, itu nggak ada jaminan. Cuman memang kalau lu beli pemain dengan harga mahal, pressure-nya, harapan, ekspektasinya tinggi. Ya ini tantangannya. Nah sekarang kalau dia datang ke MU, ini akhirnya dunia ini kan mencari keseimbangan ya. Tentunya ada yang terdorong di sana. Siapa yang terdorong? Menurut gue yang paling kena mental ini ya Ronaldo, siapa lagi? Karena posisinya mirip. Ya karena Anthony ini juga gue lihat beberapa kali highlights-nya, dia pernah juga main di kiri, tapi memang jarang. Mungkin dari 8 atau 10 dari lari 10 kali, mungkin hanya 1 atau 2 kali dia main di kiri. Nah, tapi lagi-lagi artinya posisi ini tetap juga bergesekan dengan Ronaldo. Dan gue baca juga di Here We Go, dia mengatakan ada indikasi ini akan mendorong Ronaldo keluar dari Old Trafford. Ya, ini yang ngomong Here We Go, bukan gua. Jadi apa yang gue pikirkan ternyata sama dengan fakta di lapangan bahwa Ronaldo akan kegencet juga. Dan kita nggak tahu nih kemana dia pergi. Ya kalau kita lihat-lihat sih, mungkin kalau di Liga Inggris kecil kemungkinannya. Di Liga Spanyol kemana? Dia nggak mungkin ke Madrid lagi, ke Barca apalagi. Sekarang pilihannya mungkin tinggal ke PSG, ke Munchen, atau ke Liga Italia. Liga Italia ini kayaknya Juve nggak mungkin ya, mungkin Milan ya, dan ya Milan lah kelihatannya. Mungkin dia butuh marketing gitu ya, karena bagaimanapun juga ketika ada Ronaldo itu seperti mungkin Raffi Ahmad ya di Rans Cilegon ya, walaupun lu lihat aja timnya nggak banyak pendukungnya, tapi iklan pada datang, orang ngomongin. Jadi bisa aja Milan membutuhkan itu untuk marketing, sekaligus juga ya untuk penyemangat seperti yang dilakukan Ibrahimovic di ruang ganti, walaupun peran itu tidak dilakukan Ronaldo di MU, padahal sebenarnya dia harusnya bisa ya. Ya tapi kita tunggu aja apakah memang kedatangan Anthony ini ke MU akan mendorong Ronaldo keluar dari Old Trafford, atau Ronaldo mau menerima nasibnya dia sebagai
pemain mentor seperti Ibrahimovic, atau dia main sebagai posisi dia saat ini cuman mainnya 10 menit 20 menit terakhir, dan itu pun gak ada jaminan karena kemarin lawan Southampton lu lihat sendiri, dia main dikasih waktu sebentar aja adu sprint kalah, kemudian cedera dan sebagainya. Jadi memang usia dia nggak bisa bohong, Februari nanti 5 Februari dia berusia 38 tahun teman-teman ya. Jadi manusia itu ada batasnya secara natural, nggak mungkin selamanya, nggak ada dalam sejarahnya manusia nggak ada mati-matinya ya, atau nggak ada turun performa, pasti ada turunnya. Nah satu lagi mungkin juga ini, sebelum bursa transfer tutup, ini tambahan sebelum gue tutup, ada kabar yang mengatakan MU akan kembali memburu penjaga gawang, ya mungkin cadangan lah ya, karena De Gea gue yakin akan jadi tetap nomor 1. Ini Martin Dubravka dari Newcastle ya, karena kalau kita lihat di Newcastle kelihatannya memang mereka sudah fix dengan penjaga gawang, penjaga gawang utama mereka, yaitu si Darlow ya, gue lupa ya, Darlow ataupun Nick Pope ya, kalau nggak salah Nick Pope. Jadi Dubravka sih kayaknya nggak dapat tempat, dan instead lu cadangan di Newcastle, mendingan lu cadangan di MU ya kan, sehingga lu ya main di klub besar dengan environment yang lebih keren, dan juga main di Liga Malam Jumat, lumayan lah daripada nggak main di Liga Eropa sama sekali ya. Tapi kita akan tunggu sampai dengan Kamis nanti, sekitar 2 hari dari sekarang, mungkin 2 hari setengah ya, apakah ada transfer yang mengejutkan. Yang pasti menarik kita lihat bagaimana implikasi dari pemain-pemain baru MU, terutama Casemiro dan Anthony ya, yang baru datang. Casemiro kemarin udah main tapi baru sebentar waktu lawan Southampton, baru beberapa menit lah. Jadi kita nggak bisa melihat dulu, walaupun juga 1, 2, 3 pertandingan juga memang belum ukuran ya. Karena seperti di Richarlison aja butuh sampai berapa? 3 atau 4 pertandingan baru bikin 1 assist buat Spurs ya. Jadi ya let's see, nanti jadwalnya MU akan menghadapi Leicester di ajang Premier League besok dini hari. Jadi lusa dini hari. Ya, jadi kita akan lihat apakah mungkin Casemiro udah bisa main dari awal starter, tapi kalau Anthony sih kayaknya nanti pas dia lawan Arsenal nanti tanggal 4 September ya. Oke, jadi itu aja video gue edisi kali ini terkait dari kepindahan transfer yang cukup menghebohkan Anthony ke MU. Apakah dia akan sukses, sampai sejauh mana dia akan bisa membantu MU meraih atau mengatasi puasa gelar yang sudah berlangsung memasuki tahun keberapa ya, tahun ke-6 ya kalau memang ini berjalan. Ya kita lihat aja, nggak ada yang tahu, nikmati aja perjalanan tim kesayangan lu. Terima kasih udah nonton, semoga lu dalam keadaan sehat, selamat beraktivitas, salam sehat dan ciao.